Shalom Aleihim, salam damai dalam kasih Kristus Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekiranya Anda bersama dengan keluarga dan semua orang yang Anda cintai dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas tentang seorang tokoh yang bernama Simon orang Kirene. Pembacaan Alkitab atau kisah ini tercatat dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-26 dengan judul atau perikop Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika Yesus dibawa untuk disalibkan, mereka bertemu dengan seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Mereka meminta kepadanya untuk memikul salib Yesus. Mereka meletakkan salib itu di atas bahunya. Kemudian dia memikul salib itu dan mengikuti Yesus. Tentunya sampai di Golgota ya. Pembacaan itu begitu singkat dan menceritakan sedikit mengenai seorang tokoh yang bernama Simon orang Kirene. Namanya itu disebutkan di situ saja dalam kitab-kitab Injil. Kisahnya itu seperti itu saja. Jadi dia datang dari luar kota. Kemudian mungkin ada peristiwa di mana orang-orang ini disalibkan menjadi tontonan umum. Dia juga ikut nonton ya. Kemudian dia diminta ya, tentunya para serdadu, para eksekutor ya, tentara Romawi itu mereka begitu beringas ya. Mereka pasti meminta dengan tidak baik-baik kepada Simon orang Kirene ini. Kalau dalam Injil Markus dan Matius itu jelas menulis mereka memaksa dia untuk memikul salib Yesus. Itu ditulis jelas dalam kisah yang sama ini ya. Tetapi Injil Lukas ini ditulis oleh seorang dokter yang tentunya mempunyai tata bahasa dan banyak sekali memakai gaya-gaya bahasa yang eufemisme atau memperhalus ya. Jadi dia tidak memakai, karena seorang intelektual ya. Dia seorang dokter Lukas, seorang dokter yang menulis Injil Lukas ini. Jadi dia punya lebih pendekatannya dalam sastranya itu memakai kata-kata yang halus. Jadi mereka dalam pembacaan tadi mereka meminta, tapi kalau dalam Injil Matius dan Lukas, Injil Matius dan Markus mereka memaksa si Simon orang Kirene. Dan itu yang terjadi, pasti mereka minta dengan tidak baik-baik. Tidak mungkin para serdadu Romawi ini minta, Bapak Simon kami minta tolong banget, please tolong pikul salib Yesus. Nggak mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mereka ini serdadu Romawi, mereka apalagi para eksekutor. Yang pasti terjadi minimal itu mereka tampeleng dia atau enggak tendang dia. Mereka tendang dulu, pukul dulu, baru hey Simon, kamu angkat salibnya, gitu kira-kira. Seperti di film kan seperti itu. Di film kan mereka menarik bajunya dengan paksa untuk mikul salib Yesus. Saya pikir kalau mendengar dari sejarah bagaimana orang Romawi atau serdadu Romawi begitu beringasnya mereka menyiksa orang yang mau para eksekutor itu menyiksa orang-orang yang akan disalibkan atau orang-orang yang merupakan tawanan mereka, pasti mereka tidak akan dengan baik-baik meminta Simon ini. Dia diancam, dia dipukul, ditendang, suruh angkat salib Yesus. Saya seorang tentara, saya paham tentang hal itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, akhirnya Simon ini dia memikul salib Yesus itu ya, dan dia mengikuti dengan perlahan sampai Yesus sampai di sana. Mengapa akhirnya Yesus ini kisah ini menggambarkan bahwa Yesus ini benar-benar yang kata Rasul Paulus itu mengosongkan diri atau kenosis dalam bahasa Yunani. Dia benar-benar mengosongkan diri, artinya dia membuang kealahannya jauh-jauh. Penderitaan dia alami benar-benar sebagai seorang manusia. Kenapa Yesus akhirnya tidak sanggup memikul salib? Karena beratnya siksaan yang dialami. Dalam kitab-kitab Injil mencatat tentang penyiksaan Kristus, harus dicambuk, ya, disiksa, dipukul, seperti itu. Apalagi tentang cambuk atau penyiksaan, bagaimana orang
dalam sejarah mencatat bagaimana serdadu Romawi menyiksa orang-orang yang akan disalibkan. Itu sangat tidak manusiawi. Kalau sekarang mungkin kena HAM kali ya. Benar-benar tidak manusiawi. Jadi Yesus benar-benar disiksa habis-habisan, sehingga ketika harus memikul salib itu ke Bukit Golgota itu dia sudah nggak mampu. Mungkin jalan yang dilalui itu adalah jalan yang penuh dengan darah menuju ke nanjak ke Bukit Golgota itu, sehingga dia mengalami waktu di mana dia jatuh dan tidak mampu lagi memikul salib itu. Akhirnya Simon orang Kirene dipaksa, "Hei Bapak Simon, kamu jangan nonton saya, pikul salibnya." Tendang, ditampar, pikul sana kamu. Mungkin masih melawan, saya nggak mau. Ditendang lagi, dipukul lagi, dipaksa, ayo pikul sana. Tidak berani lawan ya. Para serdadu yang beringas itu, yang haus akan darah itu ya, dia udah melampaui Tuhan. Dia itu kalau membunuh orang itu nggak rasa bersalah, dia udah didoktrin kok, didoktrin untuk menjadi seorang pembunuh. Seorang tentara diciptakan untuk membunuh, jadi didoktrin, kamu pembunuh, kamu membunuh tidak berdosa, kamu mengabdi pada bangsa dan negara. Kira-kira seperti itu namanya orang didoktrin ya. Nah itu yang terjadi ya, pasti ada seperti itu. Dan Simon orang Kirene ini pun mengalami siksaan juga sebenarnya. Tapi menarik di sini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Kisah Simon Kirene itu selesai di situ ya. Hanya sepanggal itu. Siapa sebenarnya orang ini? Siapa sebenarnya Simon orang Kirene? Ada dua versi. Yang pertama, Simon orang Kirene ini adalah seorang Yahudi tulen yang berasal dari Kirene. Indikasinya itu Simon orang Kirene. Jadi orang Kirene, Simon yang berasal dari Kirene. Kirene ini adalah sebuah kota di Afrika Utara, sebuah kota perdagangan di Afrika Utara. Jadi Simon ini berasal dari Afrika Utara sana. Kemungkinan yang pertama ini yang tadi saya katakan, bahwa dia tulen orang Yahudi. Orang Yahudi yang ditawan pada saat menjadi tawanan perang, pada saat penjajahan, disebar mereka ke daerah-daerah koloni Romawi Yunani. Mereka disebar di sana, daerah-daerah koloni, salah satunya di Afrika Utara. Mereka ditaruh di sana dalam diaspora. Tetapi juga mungkin dia adalah seorang pedagang yang menetap di sana. Ya, orang Yahudi kan suka berdagang. Jadi di tempat di mana dia udah rasa nyaman, dia akan tinggal dan menetap di sana. Tetapi kemungkinan yang pertama, dia adalah seorang Yahudi, karena nama Simon itu ya, walaupun dia dari Afrika Utara sana, dia adalah seorang Yahudi. Kenapa dia datang ke Yerusalem? Karena orang Yahudi yang beragama Yahudi pasti setiap tahunnya datang pada puncak perayaan Pondok Daun itu. Dan mereka datang dalam kemeriahan itu sebenarnya, bersamaan dengan penyaliban Yesus itu terjadi juga. Jadi tujuan utamanya datang karena dia seorang penganut kepercayaan Yahudi, atau seorang Yahudi yang wajib datang setiap tahunnya pada puncak perayaan tersebut. Indikasi yang kedua, dia adalah asli orang Afrika Utara. Loh, kok dia nama Simon? Nama Simon itu nama pasaran. Tetapi juga ya, sekalipun dia seorang Afrika Utara tulen, tapi dia adalah penganut agama Yahudi. Jadi ceritanya orang-orang Yahudi yang pergi di dunia diaspora yang disebar karena penjajahan, jadi terserat di dunia diaspora, ataupun karena perdagangan, dia seorang pedagang. Pada saat dia berdagang dan dia terserat itu, di tempat di mana dia berada, itu dia juga menyebarkan menyebarkan pengaruh kebudayaannya dan keagamannya, ya termasuk agama Yudaisme itu. Sehingga tidak sedikit juga orang yang bukan Yahudi pun menganut agama Yahudi. Kalau cerita yang paling jelas itu Filipus dan sida-sida dari Ethiopia. Ya, Ethiopia kan di daerah Afrika sana. Kenapa dia membaca kitab Nabi Yesaya tentang domba yang dibawa ke pembantaian, digunting bulunya, tapi dia tidak berkata sepatah kata pun, seperti itu. Akhirnya Filipus menjelaskan itu Yesus sebenarnya. Akhirnya dia mau dibaptis. Mengapa dia datang ke Yerusalem? Dia datang juga dalam rangka itu,
dia seorang penganut kepercayaan Yahudi yang juga membaca kitab-kitab Taurat dan para nabi. Nah, gitu ya. Jadi agama Yahudi ini telah menjadi agama yang yang terbuka bagi orang-orang dari bangsa lain, bukan hanya bagi orang Yahudi saja, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Gitu. Jadi agama Yahudi juga diperkenalkan kepada yang lain. Sehingga Simon ini, nama Simon itu tidak lazim bagi seorang penganut agama Yahudi. Misalnya saya ini, nama saya James. Saya asli Papua dari suku Sentani. Orang Sentani 100 tahun yang lalu, adakah nama James? Adakah nama Petrus? Adakah nama Yakobus? Adakah nama Simon? Adakah nama siapa lagi? Daud? Tidak ada, Bapak Ibu. Kalau laki-laki pasti nama siapa? Holowai. Nama siapa lagi? Eba. Nama siapa lagi? Hilkoa. Nama siapa lagi? Banyak. Kalau perempuan, Naliko, Yahoy. Itu nama kita. Ya. Kalau saya nama tanah saya, nama adat saya ya Holowai itu. Tidak ada nama James 100 tahun yang lalu di daratan Sentani. Tidak ada. 100 atau 200 tahun yang lalu. Tidak ada itu. Kita cari tidak ada nama Herman siapa. Tidak ada. Itu nama yang baru karena pengaruh apa? Agama. Akhirnya saya nama James, nama baptis saya James, terus ada yang nama Yakobus, Matius, Lukas, siapa lagi, Yohanes, siapa lagi, Paulus. Nama-nama Alkitab kita pakai, Elia, Elisa, Daud. Nah, banyak kan? Karena apa? Pengaruh kebudayaan. Sehingga nama itu menjadi pengaruh. Kemungkinan bisa jadi Simon orang Kirene ini kakeknya atau kakek buyutnya dia adalah penganut agama Yahudi, sehingga nama-nama itu berpengaruh juga kepada keturunannya, lahir anaknya atau lahir cucunya diberikan nama, berikan nama saja Simon, gitu ya. Nah, akhirnya diberikan nama Simon. Sehingga bisa jadi kemungkinan yang kedua bahwa dia adalah asli orang Afrika Utara dari kota perdagangan di Afrika Utara yang bernama Kirene, kota Kirene itu. Saya lebih condong ke yang kedua, bahwa dia adalah asli Simon orang Kirene yang membantu memikul salib Yesus atau dipaksa memikul salib Yesus menuju Bukit Golgota adalah orang Afrika asli. Gitu. Ada satu ayat di dalam yang merupakan penjelasan dalam ensiklopedia Alkitab yang merujuk pada Kisah Para Rasul 13 ayat 1, di mana ada seorang bernama Simeon yang disebut Niger. Dia adalah seorang nabi dan juga pengajar yang memberkati Saulus dan Barnabas untuk pergi menginjil. Jadi waktu Saulus dan Barnabas mau pergi penginjilan perdana, dia termasuk orang-orang Kristen yang ada di Antioquia yang mempunyai jabatan nabi dan pengajar, itu memberkati mereka berdua. Jadi dia adalah seorang yang bernama Simeon yang disebut Niger. Kata Simeon ini memiliki makna yang sama dengan Simon dalam bahasa Ibrani, yang berarti patuh. Nah, gitu. Kalau kata Simeon ini tradisionalnya, tetapi kata Simeon ini mengalami modernisasi bahasa karena pengaruh Yunani, pengaruh bahasa Aramaik, ya, yang bahasa yang waktu itu Yesus pakai ya. Pada zaman Yesus itu ya, bahasa Ibrani yang telah mengalami modernisasi itu. Jadi nama modernnya itu Simon, tapi nama tradisionalnya Simeon. Jadi dalam pembacaan Alkitab juga kita ada dengar nama seperti Simeon, seorang yang dijanjikan akan bertemu dengan Mesias sebelum dia mati. Dan ketika Yesus dibawa pertama kali ke Bait Allah, dia melihat Yesus, dia bilang dia akan pergi dalam damai. Itu Simeon.
Tetapi juga ada Simon Petrus, Simon orang Selot. Ini modern, nama-nama modern, tapi yang punya makna yang sama gitu. Jadi pengaruh bahasa Ibrani pada zaman Yesus, bahasa yang digunakan adalah bahasa Aramaik. Jadi akhirnya nama Simeon menjadi Simon gitu, kayak gitu. Tetapi memiliki makna atau arti yang sama, yaitu tadi patuh. Simon atau Simeon itu memiliki arti yang sama. Sementara Simon yang disebut Niger ini dalam kamus Alkitab disebut arti Niger ya. Niger itu berarti gelap. Itu merujuk kepada orang-orang yang berkulit gelap. Jadi orang-orang yang berkulit gelap. Nah, itu. Jadi berarti Simeon yang disebut Niger ini adalah seorang Afrika asli. Jadi kalau Simon orang Kirene itu adalah juga Simeon yang disebut dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Dia adalah orang yang sama, berarti dia adalah seorang Afrika asli, Tulen, orang Afrika Utara, yang adalah Niger itu, seorang yang berkulit gelap ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, menarik sekali. Sehingga kalau kita membaca dari perkembangan gereja itu, ketika menggambarkan Simeon si Niger ini, itu mereka menggambar dia dengan berkulit hitam, memegang Alkitab dan sebagainya ya. Bahkan di gereja Katolik menganggap dia sebagai santo ya, Santo Simeon yang disebut Niger. Nah, dan dalam versi-versi lukisan-lukisan tertentu ya, ataupun ya dalam versi lukisan tertentu ada lukisan yang menggambarkan Simon orang Kirene ini, dia seorang yang berkulit hitam, rambut ikal, memikul salib Yesus. Nah ini ya, itu beberapa, ada dua versi, tapi saya lebih merujuk kepada versi yang kedua, bahwa Simon orang Kirene ini adalah seorang yang benar-benar adalah seorang Afrika Utara yang membantu memikul salib Kristus. Dia seorang yang disebut Niger itu, yaitu orang yang berkulit gelap atau berkulit hitam. Nah, ini bukan rasis ya, jadi saya sedang menjelaskan tentang siapa sih Simon orang Kirene itu. Ternyata dalam perjalanan itu, ketika memikul salib Kristus, mungkin dia mengalami pengalaman spiritual tertentu karena langsung bersentuhan langsung dengan penderitaan Kristus dan mengalami secara langsung penderitaan Kristus. Mulanya dia dipaksa, tetapi sejak peristiwa penyaliban Yesus, sejak dia mengikuti Yesus dari belakang itu, dia mengalami pengalaman spiritual yang akhirnya membawa dia menjadi seorang yang percaya kepada Kristus dan menjadi seorang nabi dan pengajar ya. Bisa jadi seperti itu. Dan ini menarik sekali, kenapa akhirnya dalam Alkitab itu menulis secara jelas namanya Simon orang Kirene. Bagaimana penulis ini tahu? Ternyata Simon orang Kirene yang memikul salib Yesus. Apakah mereka penulis yang menulis Alkitab ini atau menulis Injil Lukas ini langsung ada pada saat itu langsung menanyakan, kamu namanya siapa ya? Kamu dari mana asalmu? Sambil pikul salib itu Simon orang Kirene bilang, Pak, nama saya Simon, saya dari Kirene, tolong dicatat ya. Gitu, nggak mungkin, karena Alkitab atau Injil dicatat itu setelah kejadian ya, setelah peristiwa gitu. Untuk sebagai kesaksian penginjilan, cara bagaimana orang menginjili kepada orang-orang, bagaimana cara memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Jadi Alkitab atau Injil-Injil, kitab-kitab Injil itu ditulis setelah peristiwa itu terjadi. Ternyata bagi penulis ini, Simon orang Kirene ini bukan orang yang asing dalam kekristenan. Berarti setelah peristiwa itu dia menjadi seorang Kristen dan aktif dalam pelayanan dan mengikuti perkembangan, menjadi orang-orang yang hadir, eksis dalam perkembangan gereja mula-mula. Jadi tidak salah jika Simon orang Kirene ini akhirnya, karena kalau dia tidak menjadi asing,
Berarti dia adalah Simeon yang disebut Niger itu dalam Kisah Rasul 13 ayatnya yang pertama. Itu kesimpulan saya, bahwa Simon orang Kirene ini adalah Simeon si Niger dalam Kisah Rasul 13 ayat 1. Dia adalah asli dan tulen orang Afrika Utara yang berkulit gelap dan rambutnya ikal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, yang menarik di sini ya dalam peristiwa Simon orang Kirene, terlepas dari dia orang Yahudi atau bukan, atau terlepas dia orang Afrika atau bukan, orang yang bertubuh terang, berkulit terang, atau berambut ikal atau bukan, berkulit gelap dan berambut ikal, berambut lurus atau bukan, terlepas daripada itu semua, ada kisah yang menarik di akhir kisah itu atau dalam pembacaan kita tadi dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-26. Di sana ditulis bahwa ketika mereka meminta Simon orang Kirene ini memikul salib Yesus, mereka meletakkan salib itu di atas bahunya. Kemudian dia memikulnya dan mengikuti Yesus. Ini kisah yang menarik. Dia mengikuti Yesus sampai di Golgota. Gitu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, waktu itu Simon orang Kirene memikul beratnya salib itu, dan Yesus berjalan di depan. Dia memikul terus mengikuti Yesus sampai tiba di Golgota. Golgota dulu menjadi tempat yang menakutkan, tapi sekarang menjadi simbol kemenangan kita, karena di sana ada salib yang adalah tanda kemenangan kita. Kita, setiap manusia, mempunyai beban dalam kehidupan. Sampai kapanpun kita pasti mempunyai beban dalam kehidupan ini. Yang mau tidak mau, tidak bisa kita bilang tidak, harus kita pikul, harus kita bawa sepanjang hidup kita. Tidak ada manusia yang lepas dari persoalan bilang saya tidak pernah mempunyai masalah dalam hidup ini, saya tidak punya beban. Sangat disangsikan. Jangan-jangan dia tidak hidup di dunia ini. Gitu. Kita semua manusia mempunyai beban dan harus kita pikul. Tapi yang penting di sini, siapa yang kita ikuti? Siapa yang menjadi teladan kita? Siapa yang menjadi penyemangat kita? Siapa yang akan mendukung kita dalam semua itu? Karena pada waktu-waktu tertentu kita akan mengalami kelelahan, sama seperti Kristus akan jatuh, akan tidak mampu. Waktu itu Kristus ditolong, dibantu oleh Simon orang Kirene. Tetapi Simon orang Kirene ini pun terus memandang kepada Kristus. Hari ini kita juga harus mempunyai seorang yang harus memikul beban itu. Kita sebagai orang Kristen, kita berbahagia sekali. Simon orang Kirene waktu itu memikul salib, di depan itu adalah benar-benar 100% manusia yang lemah, yaitu bernama Yesus. Tetapi Simon orang Kirene itu berhasil sampai di bukit kemenangan, yaitu bukit Tengkorak. Ketika dia sampai di sana, dia mengalami kemenangan. Sehingga ceritanya berlanjut, dia menjadi seorang nabi dan pengajar di gereja mula-mula, karena dia mencapai kemenangan itu. Bapak Ibu, kita lebih berbahagia orang Kristen. Kita percaya Yesus yang sekarang kita percaya bukan manusia lagi, tapi dia 100% Tuhan. Artinya dia mempunyai kuasa besar banget atas segala persoalan kita. Dia mampu berbuat banyak untuk masalah yang kita hadapi. Dia mampu menyokong kita, dia mampu mendorong kita. Kita harus terus memandang kepada Yesus yang ada di depan kita pada saat segala tantangan hidup yang kita hadapi ini, segala beban hidup yang kita hadapi. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita luput dari persoalan dan tantangan hidup. Oh, saya jadi orang Kristen berarti saya bebas dong dari masalah. Tuhan baik, Tuhan pasti menyayang. Oh no, Bapak Ibu, tunggu dulu. Anda bukan hidup di surga, Anda hidup di dunia. Anda mempunyai persoalan yang sama dengan semua orang yang lain alami. Tetapi kita sangat berbahagia karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang senantiasa berjalan di depan kita, yang siap mendukung kita, siap menolong kita seberat apapun persoalan kita, seberat apapun pikiran kita. Walau sampai keringat darah sekalipun,
kita sudah hampir nyaris putus asa, hati kita sakit, kita sudah hilang akal, sudah banyak air mata yang jatuh, tapi kita merasa berbahagia karena Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan ada di depan kita. Kita terus melihat kepada Tuhan. Waktu itu saja, ketika 2000 tahun yang lalu, Simon orang Kirene berhasil dengan manusia yang berjalan di depan dia yang bernama Yesus. Mengapa hari ini kita menjadi orang yang tidak berhasil menghadapi setiap tantangan hidup, sementara yang jalan di depan kita adalah Tuhan, yaitu Yesus kita. Karena itu, arahkan lagi pandanganmu kepada Tuhan Yesus. Seberat apapun persoalan, arahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus. Percaya saja, Tuhan Yesus lebih besar dari masalah yang engkau hadapi. Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada masalah yang kau hadapi atau beban hidup yang kau hadapi. Karena itu, jangan besarkan masalahmu melebihi Tuhanmu. Jangan beratkan masalahmu melebihi Tuhanmu. Biarkan Tuhanmu yang lebih besar daripada masalah yang kau hadapi. Dengan demikian, Anda akan melihat dengan jelas bahwa Kristus sedang berjalan di depan, sementara Anda sedang memikul masalah. Dan kita percaya Dia yang berjalan di depan akan sanggup berbuat banyak untuk masalah yang kita hadapi. Dan tentunya kita akan sanggup melewatinya dan sampai mencapai kemenangan hanya bersama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita hari ini terus kekal sampai selama-lamanya.